lagi bersama saya. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang teks cerita fiksi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar dan membaca teks seperti karangan, fiksi, dan imajinasi. Dan menurut saya, dengan membaca teks fiksi bisa mengasah kemampuan seseorang. Nah, kalian mungkin pernah bertanya, emang apa sih teks cerita fiksi? Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi rekaan dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Dan imajinasi pun diolah berdasarkan angan-angan seorang fantasi. Unsur-unsur teks cerita fiksi. Di sini terdapat unsur-unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema yaitu pegagasan pokok atau gagasan utama. Yang kedua ada tokoh. Tokoh yaitu penokohan, di mana tokohnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu urutan kejadian peristiwa. Yang keempat ada konflik, yaitu kejadian yang sudah mencapai tingkat yang tertinggi. Yang kelima ada klimaks, yaitu kejadian yang sudah mencapai tingkat intensitas yang tertinggi, merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat lagi dihindari. Yang keenam ada latar. Latar yaitu waktu dan tempat kejadian peristiwa tersebut. Yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan di cerita tersebut. Yang kedelapan ada sudut pandang, yaitu cara pandang seorang pengarang untuk menyajikan sebuah tokoh. Yang kesembilan ada penokohan, yaitu teknik atau cara-cara menampilkan sebuah tokoh. Kalau kalian sudah pernah membaca struktur teks cerita fiksi, maka itu semua tidak jauh berbeda dengan struktur teks cerita cerpen, di mana terdapat 6 unsur. Yang pertama ada abstrak. Bagian ini adalah opsional. Bagian ini menjadi inti dari sebuah cerita tersebut. Yang kedua ada orientasi, di mana bagian ini berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, beserta tokoh-tokoh. Yang ketiga ada komplikasi. Bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan yang timbul di sebuah cerita tersebut. Yang keempat ada evaluasi. Ya, bagian ini mulai muncul pembahasan pemecahan masalah. Yang kelima ada resolusi. Bagian ini menjadi inti dari pembahasan pemecahan masalah tersebut. Yang keenam ada koda, berisi amanat dan pesan-pesan moral yang terkandung dalam teks tersebut. Jika kalian ingin membedakan teks cerita fiksi dengan yang lain, kalian ada 3 ciri kaidah yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada metafora, merupakan perumpamaan, yaitu kata pembanding suatu benda. Yang kedua ada metanomia, digunakan dalam bahasa baku untuk menyajikan kata-kata tertentu. Yang ketiga ada simile, yang lebih sering disebut dengan persamaan, merupakan perbandingan yang bersifat eksplisit. Nah, itulah tadi penjelasan teks cerita fiksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ingin berkomentar, silakan berkomentar di bawah ini dan share ke kawan-kawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.